ini didapat Rasul ini karena sebuah wahyu gitu ya. Saya kemudian dewasa ini berpikir bagaimana ya menjelaskan transformasi wahyu yang diterima oleh seorang manusia bernama Muhammad ini sesuai nalar yang kemudian itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai umatnya bisa nggak mengalami transformasi itu. Nah, persis presisi seperti yang dialami oleh beliau gitu. Seperti apa ya? Mas Hendra tahu radio kan? Tahu. Radio itu dicipta sebagai receiver, penerima. Kemudian pasti ada studio dong yang mensiarkan. Jadi ini pemancar namanya. Ini penerima. Nah, kapan sih pemancar ini apa yang dipancarkan di sini bisa diterima oleh radio kita? Kalau radio kita pertama ada baterainya. Yang kedua dicunit. Harus sama frekuensi. Sehingga ketika frekuensinya sama akan terjadi namanya resonansi. Nah, saat resonansi, semua pesan-pesan yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu kan mewujud menjadi suara, mewujud menjadi kata-kata, sehingga bisa didengar oleh semua orang. Jadi sebetulnya mekanismenya adalah mekanisme resonansi. Supaya gampang menjelaskan. Oke. Jadi sebetulnya diri kita ini punya seperangkat alat elektronik yang lebih canggih daripada radio. Ya, diri kita juga ada receivernya. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa Mas Hendra harus selalu isi baterai. Energinya harus cukup. Yang kedua, otomatis harus ada keselarasan frekuensi. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah mengantuk. Dia selalu menjaga kita. Artinya, ya, ruang kosong ini yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas, isinya kan sebenarnya gelombang. Isinya energi. Nah, energi ini akan bisa keterima oleh si receiver ini kapan? Ketika receiver ini menselaraskan diri dengan gelombangnya dari energi ini. Jadi oleh karena itu maka kenapa di dalam agama ada larangan? Gak boleh ini, harus begitu. Sebetulnya pesan spiritualnya adalah supaya kita ini bisa menselaraskan frekuensi dengan frekuensi pemancar. Sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang rencana beliau untuk kehidupan kita itu bisa ditangkap. Nah, tentu yang ditangkap itu bukan kata-kata. Makanya saya sering mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu getaran-getaran ilahi. Bukan kata-kata. Bukan kata-kata. Bukan suara. Karena menjadi kata-kata, menjadi suara, ketika sudah ditangkap menjadi suatu pemahaman, otomatis harus disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, ketika berbicara gitu, sosok tetua di dalam sebuah agama gitu kan, konteksnya berbeda-beda. Ada yang kemudian dia bilang, ini aku dapat wahyu dari Sang Maha dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, enggak, ini murni, pure, ini dari hasil pikiranku yang jernih. Terlepas kamu mau percaya apa enggak, terlepas kamu punya umat banyak apa enggak, ya aku dapatnya begini gitu. Itu kenapa kok bisa berbeda ya? Gimana ngejelasin itu ya? Jadi jalan menuju Tuhan itu sangat banyak. Oke. Mas Hendra. Ada seorang ilmuwan namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat molekul air. Dia kan menggunakan intelektualitasnya untuk membedah fenomena alam yang bernama air. Saya juga pernah, karena bidangnya Profesor Masaru Emoto dengan bidang saya sama. Saya juga belajar tentang kristal. Ya, tentang kristal. Jadi ketika kita masuk lebih dalam secara mikroskopik, kita juga akan melihat betapa tidak mungkin ya ini tercipta secara kebetulan tanpa direncanakan. Itu. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya mengatakan, lewat DNA aku bertemu yang agung. Yang agung. Ya, beliau tidak mengatakan Tuhan, tapi dia mengatakan bertemu yang agung. Nah, kan artinya beliau juga mengalami transformasi, mengalami pencerahan lewat kecerdasan intelektualnya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang sejarah, atau walaupun itu cuma sekedar sastra, tapi itu kan yang namanya sastra itu
ditulis oleh orang yang sudah mencapai pencerahan. Kita pernah dengar cerita Yudhistira mencapai Himalaya. Iya. Yudhistira itu kan itu simbolisasi dari manusia yang tipe otaknya master. Nah, karena tipe master, dia bisa menggunakan tipe masternya untuk mencapai tingkatan spiritual. Kemudian Arjuna itu lambang dari tipe otak yang logik. Karena dia itu disimbolisasi sebagai seorang intelektualitas yang sudah mencapai tingkatan pendidikan secara akademik, keterampilan berpikirnya sudah dilatih. Karena keterampilan berpikir kalau dilatih terus, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkat mensintesa, bisa jadi seseorang bisa mencapai itu, kesadaran itu. Nah, mungkin pernah dengar Bima. Iya. Bima itu dengan badannya yang kuat, Ruci. kemudian ada cerita Dewa Ruci. Apa sih di cerita Dewa Ruci? Bima itu kemudian berhasil mengambil air suci Kamandalu kan. Kamandalu. Air suci Kamandalu kan sebetulnya itu simbolisasi dari nur sebetulnya. Oke. Simbolisasi dari asal muasal kehidupan. Itu. Karena itu disebut maul hayat. Nah, sejatinya manusia itu kan sebetulnya nur. Nah, itu semua simbolisasi. Artinya ada orang yang bisa mencapai kesadaran lewat intelektualitasnya, ada yang mencapai kesadaran lewat kemasterannya, ada yang mencapai kesadaran lewat fisiknya, ada yang mencapai kesadaran lewat emosinya, ada yang mencapai kesadaran lewat kreativitasnya. Itu makanya kalau kita belajar neuroscience itu ada tipe hebat ya. Orang menemukan sekarang ada tipe otak itu ada 5. Ada tipe action, Bima, tipe logik, Arjuna, ada tipe kreatif, Nakula, ya. Kemudian ada tipe emosi, Sadewa, ada tipe master, Yudhistira. Hebat ya. Keren. Orang dulu sudah bisa menemukan simbolisasi sebuah perjalanan setiap manusia, dan sekarang dunia sains membuktikan bahwa diketemukan 5 tipe otak. Bukan berarti setiap manusia itu otaknya cuma 1/5, bukan. Artinya bagaimana supaya 5 tipe ini hidup semuanya, dan ini akan bekerja sama menjadi Pandawa 5 yang akan mengalahkan Kurawa. Istimewa banget ya. Jadi sebenarnya perang Baratayuda itu di sini, Mas Hendra. Dalam diri. Dalam diri. Itu sebabnya agama juga kan diciptakan oleh para leluhur kita. Awalnya adalah untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Oke. Nah, ini keren ini kalau saya punya bayangan ya, 3 tokoh pikirannya hampir sama, jadiin satu, kita ngobrol ini, nyatuin perbedaan yang sesuatu yang dianggap berbeda, keyakinan agama yang dianggap berbeda gitu ya. Aduh, supaya tidak ada pertengkaran terus atas nama agama, bahkan bunuh-bunuhan ya kan. Oke, saya lanjutkan ya guru. Jadi kalau setelah mati tuh apa ini ya? Apa tuh namanya? Katanya ada siksa kubur ya. Nah, itu menurut perspektif pandang ayah sendiri nih, kira-kira beneran apa enggak ya siksa kubur itu kira-kira? Ya, saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Oke. Mas Hendra. Karena saya belum dikubur, jadi saya nggak bisa cerita dan tidak bisa menjawab itu. Tapi saya punya perspektif yang berbeda. Bagi saya ya, siksa kubur itu di sini. Di dalam diri. Kuburan itu tubuh saya. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Ketika diri sejati saya keluar dari fitrahnya, misalkan saya melakukan kejahatan, saya berbohong, saya menyakiti orang, saya tersiksa di sini. Dan bagi saya, siksa kubur itu sudah terasa sekarang. Makanya kalau kita mau jujur ya, pertanyaan di dalam kubur kan katanya ada 2. Saya dulu berpikir, kenapa sih di dalam kubur malaikat harus ada 2, malaikat mungkar dan nakir. Karena saya mengalirkan pertanyaan itu dan saya mendapatkan jawaban. Tapi ini jawaban sangat pribadi bagi saya. Sangat pribadi ya. Sangat pribadi. Jadi silakan mau setuju atau tidak. Karena
Saya cari pertanyaan, kenapa mesti dua gitu? Dan siapa mungkar, siapa nakir? Saya kaitkan dengan kata-kata Nabi tadi. Awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasul. Jadi yang harus kita kenalikan dalam diri kita ada dua, Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan penanyanya dua, tapi kita harus menemukan jawaban dua. Oleh karena itu maka pertanyaan di dalam kubur bagi saya adalah pertanyaan di dalam diri saya sekarang. Sebenarnya siapa sih diri saya? Siapa sih yang saya sebut Allah dalam diri saya? Apakah ada dalam diri saya pembimbing saya yang namanya Rasul yang menjadi wasilah saya dengan Allah saya? Gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan awalnya agama harus mengenal Allah dan Rasulnya? Sehingga itu yang kemudian saya concern pada diri saya untuk menjawab pertanyaan itu. Sehingga pertanyaan munkar dan pertanyaan nakir bagi saya sekarang sudah terjawab di sini. Iya. Karena di dalam Quran jelas ada kata-kata begini, waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Itu jelas di Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta lagi di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat. Buta itu kan tidak melihat, Mas Hendra. Jadi artinya selama di dunia kita tidak boleh buta. Buta pada siapa? Buta untuk melihat jati diri kita sendiri. Oleh karena itu maka ketika kita sudah bisa membuka kasaf, kita sudah kasaf, tirai itu sudah terbuka seperti kata-kata Allah, fakashafna anka gidoaka fabasarukal yaumul hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Kepada siapa penglihatan itu? Karena di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata begini, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihatku. Aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak dapat melihatku? Jadi artinya kan fase nyawa di kerongkongan itu fase kita mau meninggalkan tubuh ini. Justru kata Allah kamu harus melihat. Kalau harus melihat, kan pertanyaannya apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan bagaimana caranya kan yang paling penting supaya bisa melihat. Jadi siksa kubur ada, ada. Dan sekarang saya rasakan. Barangkali Mas Anda pun sudah merasa. Iya, betul ya. Itu. Cuman kalau kuburan yang itu saya tidak bisa menjawab sekarang. Karena saya belum merasakan. Kecuali ada yang sudah lama mati bangun cerita gitu ya. Kecuali gitu. Nah, berarti mungkar dan nakir itu dia hanya simbol atau bagaimana ya? Malaikat itu artinya karep. Oke. Karep bukan sosok yang kemudian turun pakai apa tuh namanya sayap kayak Naruto apa bukan ya? Bagi saya tidak begitu. Ya. Kan orang mengatakan malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Namanya kita terbuat dari apa? Semua yang namanya materi tercipta oleh energi. Dan yang pertama Tuhan ciptakan bukannya cahaya. Berarti semua ini terbuat dari energi, dari cahaya. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Oke. Jadi bagi saya yang namanya malaikat itu adalah tekad. Jadi sebetulnya yang namanya munkar nakir adalah karep dalam diri saya, tekad pada diri saya untuk memunculkan pertanyaan siapa Tuhan saya, siapa Rasul saya. Dan karena karep itu kemudian saya diberi jawaban oleh semesta karena hukumnya sederhana. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Karena pertanyaan itu seperti umpan. Kail yang dikasih umpan yang dilemparkan ke laut. Kalau kita mau melemparkan kail berumpan ke laut, ada harapan dapat ikan. Oke. Sampai di sini tadi Ayah mengatakan tentang apa? Saat kemudian kita mau mati gitu ya. Saya pernah dengar Ayah bicara kesadaran kita terakhir menjelang mati itu adalah kesadaran awal saat kita lahir kembali. Yes. Ini memberikan pesan bahwa sebenarnya hidup itu jalan terus ya. Mungkin ini bisa di breakdown dulu ya. Sekaligus yang apa tuh namanya yang dialami Ayah sendiri gitu ya. Waktu lihat itu yang di resto itu ada kucing yang makan. Nah ini pelajaran menarik banget ini menurut saya. Mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Ya. Siklus kehidupan itu hukum alam.
bukan soal keyakinan. Kalau jiwa ini Hukum alam ya. hukum alam. Oke. Hukum alam. Hukum alam itu artinya tidak perlu persetujuan Mas Hendra. Kayak kita licin jatuh gitu ya. Ya, hukum alam. Oke. Hukum gravitasi itu ada. Mas Hendra mau yakin tidak yakin? Iya, oke, paham. Ketika Mas Hendra kepleset jatuh juga gitu. Jadi hukum alam itu tidak perlu persetujuan siapapun. Karena hukum alam sudah sunatullah. Gitu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ya pembicaraan tentang siklus kehidupan sudah masuk ranah sains, bukan lagi ranah keyakinan. Iya. Jadi kalau teman-teman di psikologi belajar tentang past life, past regresi, bahkan bukti-bukti tentang past life, past regresi itu begitu banyak bukti-buktinya, itu kan sebetulnya ranah sains, bukan ranah klinik, bukan soal keyakinan. Logikanya sederhana. Kalau jiwa ini abadi, berarti kan perlu sarana buat jiwa berkarya yang abadi. Kenyataannya tubuh kita ini kan punya keterbatasan. Jadi artinya semesta itu dengan cinta kasihnya, ya, ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi untuk jadi kendaraan, maka kan didaur ulang. Kan nanti Mas Hendra kalau meninggal rencananya dikubur kan? Dikubur. Ketika dikubur kan pasti akan menyatu dengan tanah. Semua unsur-unsur di tubuh Mas Hendra akan menyatu dengan tanah. Unsur air dengan unsur air, unsur api dengan unsur api, unsur udara dengan unsur udara. Unsur kekosongan akan masuk ke unsur kekosongan. Artinya menyatu lagi kan? Iya. Ketika sudah menyatu dengan tanah, orang nanam kan nanti akan diserap oleh akar. Jadi buah. Jadi apa saja yang dikonsumsi oleh manusia, setelah dikonsumsi oleh manusia, kan timbul lagi saripati. Betul. Yang namanya sperma, yang namanya sel telur. Kan itu dipadukan lagi dengan rasa cinta, kan timbul tubuh baru. Iya. Jadi sebetulnya di tubuh Mas Hendra ini kompleks sekali. Bisa jadi malah ada unsur dinosaurus yang ada di sini. Oh, langsung dibaca ini ya? Iya. Langsung dibaca ada dinosaurusnya ini? Ya, siapa tahu kan? Oh, kirain langsung di-track gitu. Kan tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa bahwa air yang diminum oleh Mas Hendra itu siapa tahu air yang pernah mampir di dinosaurus, siapa yang tahu? Kan air juga berputar terus. Air juga dari ini ke atas kemana nggak tahu jalannya kemana. Sedangkan itu kita minum, ya kan? Iya. Nah, jadi artinya siklus jiwa itu harus disertai dengan siklus tubuh. Karena kalau jiwanya abadi, tubuhnya tidak abadi, bagaimana jiwa bisa belajar? Karena proses belajar terjadi saat jiwa berada dalam tubuh. Ini kan ruang belajar itu. Karena yang tadi pertanyaan Mas Hendra tadi, ketika seseorang mati, kematian itu kan seperti portal. Kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Karena kematian itu hanya portal. Kalau Mas Hendra masuk portal kan, kemudian mobil berhenti, kemudian portal nutup. Saat portal buka, kan Mas Hendra jalan. Iya. Kan kondisi akhir Mas Hendra akan menjadi kondisi awal saat Mas Hendra memulai perjalanan. Betul? Iya. Kan seperti itu. Makanya kematian itu hanya portal saja. Nah, bahwa dalam Islam, ya, leluhur kita tidak banyak berbicara tentang siklus. Kenapa? Karena pesan spiritualnya sangat dalam. Supaya kita lebih waspada. Biar di sekali kehidupan ini, kita selesai. Dan kita bisa pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya tidak terbuka ruang. Kan ada remedial. Iya. Itu sebetulnya pesan spiritualnya begitu. Bukan berarti itu tidak ada. Karena apapun keyakinannya, kalau itu sudah jadi hukum alam, ya hukum alam berlaku untuk semua keyakinan. Nah, wa ilaihi turja'un itu maknanya kembali kepadanya tuh. Nyanya itu kemana ya? Ya. Kan ayat itu kan innalillah wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa ilahi turja'un. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang dipertuhankan. Dan kita akan kembali pada yang dipertuhankan. Jadi turja'un itu tidak selalu Tuhan, tidak selalu Allah. Kita akan kembali pada yang kita pertuhankan. Terserah Mas Hendra menuhankan apa. Itu tempat kembalinya Mas Hendra. Oke. Kalau menuhankan uang, Ya di situ. oke. Menuhankan restoran, Di situ. jadi kucing. Lah ya.
Kalau menuhankan Allah ya pulangnya ke Allah. Pulang ke Allah tuh kemana ya? Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara Allah, tentu saja dia bukan sosok. Bukan sosok ya? Bukan sosok. Oke. Mas Hendra pernah lihat orang mati? Pernah. Dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kemana? Kemana ya? Bukannya ke sini? Ke semesta ini. Ke sini. Keluar. Lah iya. Ya, Mas Hendra ambil napas dari mana? dari dalam. Oh, Dari dari sini juga ya. Tinggal sebentar di sini. Terus keluarnya ke sini. Oh, susah banget ya. Iya. Oke. Kembali oke, ke Allah oke, kemana? oke. Ke sini. Berarti apa tuh namanya, surga yang seluas langit dan bumi, matamati samawati wal ard itu di sini juga dong ya? Yes. Kan Allah yang mengatakan di Quran. Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Allah mengatakan ini. Fa ammal ladzina syakku fa finna lahum fiha zafirun wa saiqun. Dan di ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di neraka itu mereka menarik dan mengeluarkan nafas. Di Quran itu eksplisit. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, neraka itu pada saat langit dan bumi masih ada. Di ayat selanjutnya, ayat 108, dan orang-orang yang bahagia, tempatnya adalah surga. Iya. Dan langit dan bumi masih ada. Itu Quran. Iya. Silahkan dibaca sendiri, Iya, saya iya. tidak ngarang kok. Jadi artinya, ruang kehidupan ini, mau jadi surga, jadi neraka, terserah kita. Kita yang mengkreasi surga dan neraka. Dia itu hanya sang keberadaan. Ikutin maunya kita. Iya. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Yes, silakan. Mas Hendra mau menciptakan apa di sini? Mas Hendra dimarahin oleh orang, mau menganggap orang sebagai guru kesabaran, atau mau melihat orang sebagai musuh, sudut pandang Mas Hendra. Sudut pandang itu yang menentukan surga atau neraka. Ketika dijadikan guru, yes, dia guru saya. Karena saya sedang diajarkan sabar lewat orang yang tidak sabar. No problem. Tapi ketika dia dipandang sebagai musuh, entah, wah gitu, Mas Hendra akan terbakar oleh api neraka yang diciptakan oleh diri Mas Hendra sendiri. Iya. Surga neraka digelar awake dhewe kalau orang Jawa. Betul. Makanya kan neraka itu bukan bahasa Quran. Asli bahasa Nusantara dari naraloka. Naraloka. Nah itu artinya api. Ra itu artinya panas yang diradiasikan oleh api. Loka itu lokasi. Oke. Naraloka itu artinya adalah tempat di mana terkena radiasi dari api. Jadi kalau Mas Hendra marah sama saya, Iya. kemudian saya kena radiasi kan, kemudian saya marah, sudah terbakar api neraka saya. Iya. Sesederhana itu kalau bagi saya. Nah, supaya kita selamat pada saat menjelang kematian itu tadi ya, kesadaran yang kita miliki harus yang seperti apa ya, yang terbaik, idealnya gitu ya. Ya, tidak ada kesempurnaan. Yang paling penting kita selalu total. Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Karena sebenarnya kesalahan itu bisa jadi yang melahirkan kebenaran. Bukankah sebetulnya kegelapan yang melahirkan cahaya? Kan sebetulnya kehidupan dilahirkan oleh kematian. Kehidupan dilahirkan oleh kematian. Lah iya. Oke. Ya, karena ada yang mati. Oh iya. Maka ada yang hidup. Bukannya kematian juga dilahirkan oleh kehidupan. Iya. Jadi sebetulnya semua yang disebut berlawanan itu sebenarnya tidak berlawanan. Karena mereka adalah sisi-sisi kebenaran. Berarti benar dong kalau misalnya di Al-Baqarah ayat 62 itu orang Nasrani, orang Yahudi, asal dia berbuat baik ya kan, dan percaya kepada Allah atau Allah itu dia akan masuk surga. Semuanya bakal masuk surga ya. Ya. Oke. Kalau kemudian teman-teman kita di Muslim kan, oh nggak bisa. Itu hanya murni haknya orang Islam aja itu yang masuk surga. Tidak salah sih itu juga. Karena soal apa itu? Soal dia mungkin kesadarannya cocoknya di situ gitu ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada benar salah berarti. Tidak ada. Jadi semua orang itu sedang berjalan di kesadarannya masing-masing. Jadi kan sebetulnya yang paling penting itu kita nggak usah komentari itu. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing. Karena semesta punya cara untuk menaikkan kesadaran setiap orang.
Karena dia akan mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupannya, akan bertemu dengan orang di tingkat kebutuhannya. Makanya kan ada bahasa yang sangat bagus itu dari Cina. Ketika murid sudah siap, maka guru akan datang. Oke, iya. Jadi sebenarnya guru akan datang sesuai dengan tingkatan kapasitas murid. Jadi mereka yang butuh pelajaran X dapat X. Kalau Y nanti akan dapat Y lagi. Jadi sebenarnya tidak ada benar salah. Biarkan dia mereka di jalurnya mereka sendiri. Yang paling penting dalam hidup ini sederhana sebetulnya. Kita harus tahu bahwa kita tidak tahu. Kita harus tahu kalau kita tidak tahu. Baru bisa ditolong. Oke. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, sulit untuk ditolong. Makanya jujur pada diri sendiri yang paling penting. Makanya sebetulnya ketika seseorang itu merasa dirinya paling benar, padahal kesadarannya sangat rendah, buktinya dia menunjukkan perilaku-perilaku yang merusak kedamaian, kenyamanan, itu kan sebetulnya sebuah isyarat bagi dirinya bahwa ada sesuatu yang harus di-upgrade dalam dirinya. Tapi karena dia tidak tahu, kalau dia itu tidak tahu, bahkan menganggap dirinya tahu, ya susah kan ditolong. Ya, kalau misalnya di Muslim sendiri kan kita diajari ada, oh ini halal, ini haram. Sementara Tuhan yang bukan sosok tadi, jika kemudian kita pahami sebagai sebuah keutuhan hidup atau kekosongan yang absolut misalnya, bagaimana bisa menghalalkan ini, mengharamkan ini, atau itu hanya aturan yang dibuat oleh pelembagaan agama aja, atau seperti apa ya? Ya, itu sangat krusial untuk dipahami. Karena itu sudah begitu melembaga. Saya pernah ditanya sama anak saya, pertanyaan seperti ini. Anak saya nanyanya gini, ya, babi itu haram. Kok kamu nanya begitu? Enggak, cuman pengen nanya aja. Terus nanya lagi anak saya pada saya, yang menciptakan babi siapa? Gitu. Terus anak saya ngomong lagi sendiri karena saya nggak ngejawab. Karena itu bagian yang sangat krusial. Kalau saya jawabnya terlalu gampangan gitu, kan berbahaya bagi anak saya. Nanti anak saya tiba-tiba makan itu kan, karena tidak punya tradisi. Tapi dia cuma mengatakan pada saya, kok Tuhan menciptakan babi? Setelah itu babi diharamkan oleh Tuhan, kasihan dong babi, kan babi juga tidak mau diciptakan untuk diharamkan. Betul. Itu anak saya. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Itu anak saya nanya pada saya. Dan saya diamkan. Saya diamkan sampai sekarang. Biar berpikir. Jadi saya juga akan mendiamkan pertanyaan. Mas Hendra. Sampai nanti berpikir. Iya, biar ketemu sendiri. Ketemu sendiri. Dan itu lebih karena lebih anak aman. saya juga akhirnya menemukan sendiri kan tadi. Tuhan menciptakan makhluk, setelah itu oleh Tuhan sendiri dinegasikan keberadaannya. Karena Tuhan itu kan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia dalam pikiran anak saya. Makanya saya tidak menjawab itu. Kamu pikirkan terus sendiri. Yang jelas, saya sampai sekarang tidak punya tradisi untuk makan itu. Ya, saya tertarik soal dasar-dasar penciptaan. Jadi, apakah kemudian memang manusia itu diciptakan? Ataukah kemudian, bahkan tidak manusia ya, alam semesta ini apakah kemudian diciptakan? Atau dia tercipta dengan sendirinya? Atau terbentuk sebenarnya? Gimana ya? Saya pakai dasar ya, supaya jawabannya tidak terlalu luas. Karena ini pertanyaan sangat krusial, sangat bagus. Tuhan bilang begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an ukhrifa fa khalaqtu khalqan. Itu hadis qudsi yang kalau kita baca kitab kumpulan hadis qudsi, pasti itu hadis primadon. Pasti ada itu. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenal. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan mereka mengenal. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, sebetulnya dia ingin dikenal. Kan tidak mungkin seorang pelukis ingin dikenal sebagai pelukis tanpa membuat lukisan.
Tidak mungkin seorang insinyur ingin dikenal sebagai pencipta bangunan kalau dia tidak membuat bangunan. Tapi bagaimana sosok yang tidak terdefinisikan bisa punya keinginan ya? Oke. Sesuatu yang tak terhingga, tan keno kiniro kinoyo ngopo kalau dalam Iya. perspektif Jawa. Betul. Kenapa bisa punya keinginan? Nah, sama saja dengan begini. Mas Hendra pernah ke dapur Pernah. masak? Masak. Dulu pernah. Ya, masak apalah? Iya, pernah. Masak Indomie atau Iya, pernah. dadar telur atau apa saja. Pernah ya. Kemudian di dapur, Mas Hendra itu bikin masakan untuk menyenangkan siapa? Ya menyenangkan saya sendiri. Menyenangkan Mas Hendra Karena kan? lapar. Menyenangkan Mas Hendra kan? Itu. Karena Mas Hendra lapar kan? Iya. Jadi sebetulnya tidak mungkin Mas Hendra membuat makanan untuk menyenangkan makanan kan? Untuk menyenangkan Mas Hendra sendiri. Ya terus apa salahnya kalau beliau ingin menyenangkan dirinya sendiri? Padahal bukan sosok ya. Ya, Padahal bukan sosok. ya memang untuk rasa itu sosok. Oke. Rasa kan tidak ada sosok. Oke. Makanya ngaji Rasul juga tidak jelas kan sosoknya. Iya. Tapi kalau udah dikata-katain itu bahaya. Iya. Ya kan? Sebetulnya yang bermasalah itu tadi pertanyaannya sendiri. Dari mana kita punya pandangan bahwa untuk merasakan harus sosok? Oke. Nah, kalau kita berbicara lebih luas lagi nih, Mas Hendra, kan sebenarnya dia sendiri yang mengatakan bahwa wal awalu, wal akhiru, wal tohiru, wal batin. Kemudian semua itu disatukan dalam satu kalimat, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan artinya yang mana sih yang bukan dia. Jadi sebetulnya semua ini kan manifestasi. Saya tanya, yang dipakai oleh Mas Hendra apa ini? Kaos benang. Kapas kan? Kapas sih, awalnya kapas. Ya kapas. Kalau jawabannya kapas, sama dengan baju saya kapas. Tapi begitu Mas Hendra fokus pada bentuk terakhir, tadi bilangnya kaos. Saya bilang ini jas. Das. Udah beda namanya. Iya. Tapi kalau kita kembali ke awalnya, kan kalau tadi kita sama-sama sadar, ini apa? Kapas. Itu kapas. Lebih dalam lagi. Saya akan jawab, ini apa? Kosong. Kosong. Oke. Emang kapas berasal dari mana? Iya. Bukankah semua dari kekosongan sendiri? Iya, betul. Dan kekosongan bukan kosong. Kan makanya ada kata-kata kosong tapi isi tapi kosong. Makanya kalau orang-orang yang berkesadaran menyebut kekosongan ini sebagai kecerdasan semesta tanpa batas. Karena semua hal tercipta di ruang kosong ini. Seperti ini. Saya taruh di ruang kosong ini. Iya. Kemudian dia ruang kosong ini yang Iya, berkarya iya. membuat jadi hijau, membuat. Memang ada syariatnya kan, ada sainsnya. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara berpadu, terjadi proses fotosintesa. Itu penjelasan manusianya supaya kelihatan ada penjelasan. Berarti kalau kemudian ada orang yang level kesadarannya dia sampai pada titik, oh ternyata wujud Tuhan yang bisa tak lihat, ya tak rasakan keberadaannya itu yang hakiki itu adalah ya ini semuanya ini. Tidak salah. Tidak salah. Makanya ada orang yang sudah berkesadaran tinggi mengatakan, aku sudah bertemu rumah Tuhan. Tidak ada kusennya, tidak ada pintunya. Iya. Ubluk abluk. Oke. Sip. Dan karena kita bisa melihat sendiri gitu ya, kita tahu yang namanya menjadi saksi yang bukan saksi palsu gitu ya. Maka disitulah walillahil masriqi wal maghrib fa inna tuwalu fasamawat. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu melingkan wajah, kamu melihat wajah. Kalau kita tahu ini kan nggak perlu bertengkar lagi ya. Iya. Dan kita bisa mendeskripsikan seberapa kita bilang Allahu Akbar, itu kita tahu deskripsinya, bukan cuma sekedar bawa telur busuk sambil Allahu Akbar gitu. Iya. Allahu Akbar itu harus jadi pengalaman. Oke. Pengalaman rasa. Karena melihat akbarnya Allah. Dan kalau kita dengan berkesadaran penuh mengatakan Allahu Akbar, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Bergetar seluruh semesta. Ada energinya. Iya. Oke. Nah,
Sekarang tadi kan kita bicara soal semesta ya. Kalau manusia yang pertama kali ya, yang ada di bumi ini, itu kira-kira mulai dari kecil atau langsung besar ya kira-kira. Dan itu apakah benar yang disebut sebagai Adam sama Hawa itu? Nah, ayah ada perspektif lain nggak yang lebih logis dan realistis? Karena menurutku seperti teori adonan roti yang kun fayakun itu kok mengingkari logika akal sehat manusia gitu ya. Gimana ya? Ya. Semua yang kompleks pasti terbangunlah sesuatu yang sederhana. Makanya para ilmuwan mengatakan ibu kandung kita itu jangan-jangan sel tunggal. Sel tunggal. Dan kemudian sel itu melakukan proses evolusi dan membangun kompleksitas. Dan kompleksitas dari tubuh itu bergantung kepada kompleksitas dari yang menghuni tubuh itu. Jadi itu ada keselarasan dengan proses evolusi dari jiwa. Makanya manusia disebut tubuh yang paling kompleks. Otomatis kompleksitas itu harus melalui itu proses kuasistatik itu namanya. Proses kuasistatik itu proses yang baru semakin lambatnya, tetapi ya dari waktu ke waktu mengalami proses perubahan. Itu kan bukankah Mas Hendra juga dulu satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Betul. Mas Hendra tuh jangan lupa dulu cuma 2 sel. Dengan proses alamiah terbentuklah sekarang menjadi 100 triliun sel. Bagaimana terbentuk 100 triliun sel? Itu lewat proses. Kun fayakun itu proses. Proses ya. Ya, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu artinya manusia itu diciptakan atau terbentuk ya? Ya. Jadi istilah diciptakan, ya tadi, istilah diciptakan, istilah terbentuk, sebetulnya tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa? Kalau kita belajar sifat 20, dia itu kan punya sifat irodat, berkehendak. Iya. Nah, kemudian kehendaknya diwujudkan menjadi suatu tindakan. Itu yang namanya muridan. Dia punya sifat kudrot. Iya. Nah, kudrot itu sifat diwujudkan menjadi qadiron. Dia punya sifat aliman, sifat ilmu diwujudkan menjadi aliman. Dia punya sifat hayat, hayat diwujudkan menjadi hayun. Dia punya sifat kalam itu sifat diwujudkan menjadi mutakaliman. Mas Hendra bisa bicara dengan saya. Kenapa bisa bicara dengan saya sekarang? Kenapa ya gini? Karena punya mulut. Orang mati juga punya mulut. Oke. Karena masih ada nafas, masih hidup ya. Oke. Karena bernafas kan? Nafas. Siapa nafas itu? Mungkin nafas adalah ya percikan dari Sang Maha itu yang kemudian masuk ke dalam diri kita itu, yang disebut roh ditiupkan itu. Bukan. Jadi ketika bagian dari dirinya itu ditiupkan ke dalam diri kita, itu namanya ruh. Sebutan ruh itu bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Tiupkan itu simbol atau gimana ya? Simbol. Nah, tetapi yang jelas, kalau secara atomik tubuh kita ini kan isinya ruang kosong. Atom itu 99,99% ruang kosong. Sedangkan pembentuk tubuh kita adalah ruang kosong. Atom sama Tuhan sama berarti? Sebentar. Oke, lanjut. Atom itu ada inti atom, ada elektron. Oh iya. Itu yang bagian materinya. Tapi ruang kosongnya jauh lebih banyak. Oh iya. 99,99%. Jadi tempat atom itu sendiri. Iya. Jadi sama saja dengan materi yang di semesta kan ruang kosongnya. Jadi ruang kosong itu ada di luar, ada di dalam. Berarti ruang kosong ada dalam diri Mas Hendra? Iya. Ada. Ya. Dan itu yang menjaga ikatan atom itu sehingga Mas Hendra sekarang bisa bicara dengan saya, bisa berwujud seperti ini. Iya. Karena ada ikatan. Betul nggak? Siapa yang mengikat itu? Bukannya ruang kosong. Jadi pengendalinya tetap aja ke ruang kosong. Jadi artinya apa? Artinya kalau tubuh kita ini ruang kosong, berarti dia ini kan ini bahasa yang kurang tepat sebetulnya. Disebut di luar tidak,
disebut di dalam juga tidak. Karena disebut di luar dan di dalam itu kan istilah untuk materi. Iya, iya. Betul nggak? Iya, iya. Jadi tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Maka itulah yang sebutnya laisa kamisli syai'un. Tetapi tubuh kita itu menjadi sarana untuk menyaksikan keberadaan. Oke ya. Ini narasumber paling apa tuh namanya? Lengkap. Paling mantap. Mas Anjas. Luar biasa. Oke, ya. Saya akhir-akhir ini melihat di medsos ya, khususnya di YouTube gitu ya. Banyak sekali channel yang kemudian dihadirkan khusus untuk mengcounter apa tuh namanya keyakinan umat Islam. Sebut saja, saya tidak sebut channelnya apa, tetapi di situ dikatakan bahwa ini bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu hiperseks, menikahi Aisyah umur 6 tahun dan lain sebagainya, istrinya banyak dan seterusnya. Umat Islam hadis-hadis yang menunjukkan perilaku Muhammad yang nggak benar tidak berani melakukan dekonstruksi gitu. Nah, bagaimana ayah guru menjelaskan hal ini gitu ya, supaya kemudian ya saya pengennya damai ya, soal agama, soal perbedaan keyakinan ini ada titik temu gitu loh. Bahkan kalau perlu antara teis, antiteis, agnostik, itu juga monoteis juga bisa ketemu gitu loh. Ya, itu gimana ya? Ya, gini. Kalau kita berbicara tentang seks itu kebanyakan dipahami hanya sebagai sebuah sarana untuk menimbulkan kecanduan, sehingga seseorang menggunakan itu menjadi tempat kebergantungan. Padahal sebenarnya seks itu aslinya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran. Jadi kalau pernah belajar seks secara benar dan kemudian mempraktekannya untuk kesadaran, jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan pasangan hanya untuk menimbulkan kebergantungan. Lagi-lagi pengetahuan kita untuk menggunakan itu yang paling penting. Karena ada orang menggunakan seks karena istilah orgasme sendiri sebetulnya, Mas Hendra. Orgasme itu sebetulnya ada yang memahami orgasme itu sebagai bahasa seks. Pada orgasme sendiri itu bahasa spiritual. Gitu. Jadi ada hubungan sebetulnya antara orgasme di bawah dengan orgasme di atas. Karena orgasme di bawah dengan orgasme di atas itu harus laras. Sehingga ketika orgasme terjadi di pineal gland, di bagian pusat kelistrikan manusia, ketika melakukan itu dengan kesadaran, itu ada pelepasan. Ada pelepasan energi-energi secara kimiawi yang akan membangun kesadaran. Akan membangun melatonin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan lain sebagainya. Dan itu secara sains bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu pada saat melakukan itu, makanya kan orang tua kita itu kalau orang mau menikah itu kan, Mas Hendra, ada tata titiknya, ada apa itu upacara adatnya. Itu upacara adat itu syarat dengan simbolik kan, yang menuju ke situ untuk mendapatkan tingkat jiwa yang akan masuk ke dalam tubuh itu adalah jiwa-jiwa yang berkualitas. Karena kualitas hubungan seseorang dalam melakukan seks itu juga berhubungan dengan kualitas jiwa yang akan memasuki itu di tubuh baru berikut. Oleh karena itu maka saya batasi jawabannya ya, bahwa sebetulnya seks itu bukan sekedar untuk menimbulkan kebergantungan, karena orang tidak paham seks secara betul, tapi seks juga bisa menimbulkan kesadaran, bisa meningkatkan kesadaran kalau benar cara mengelolanya. Saya terus terang ya, saya belajar
tentang seks dalam dimensi itu, ya, dan saya praktekkan dengan istri saya, dan itu ternyata bisa meningkatkan kesadaran, bahkan tidak menimbulkan kecanduan, gitu. Iya. Beda kalau begitu setiap ingin disalurkan itu yang menimbulkan kecanduan. Jadi kalau kita melakukannya dengan tata titiknya, dan tidak mungkin saya jelaskan di sini ya, Iya. dan itu ada pendidikan khusus, makanya mohon maaf kalau pernah ada dengar tentang Kama Sutra. Nah, Kama Sutra itu kan berbicara tentang masalah seks yang kemudian dipahami oleh orang yang sempit sudut pandangnya, dianggap sebagai hal yang porno. Kalau itu kan sebetulnya adalah sedang memberikan pencerahan kepada kita bagaimana supaya seks itu bisa meningkatkan kesadaran. Oke. Itulah perbedaannya melakukan hubungan antara manusia dengan yang bukan manusia. Oke. Saya kembali ke Quran, masih penasaran. Allah sering menggunakan kata ganti sebagai aku, dia, kami. Kenapa itu ya? Ya, itu sangat kontekstual. Kapan menggunakan kata aku, Iya. kapan menggunakan kami, kapan menggunakan dia, itu sangat kontekstual. Jadi Quran itu kalau kita bedah ya, ayat per ayat, itu bukan segera kontekstual, tapi juga konseptual. Konseptual, tidak Iya. hanya kontekstual tapi konseptual. Konseptual. Oke. Nah, misalkan kata kami ya, kata kami. Pahami, Tuhan sering mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan meliputi segala manusia. Bahkan di Quran, Inna robbaka ahata binas. Ini Tuhan sedang berbicara kepada Mas Hendra. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Oke? Itu Tuhan bicara kepada Mas Hendra. Iya. Coba kalau Mas Hendra bicara pada diri sendiri apa? Sesungguhnya Tuhanku ya Meliputi segala manusia. segala. Oke, bagus. Tadi kan kata-katanya sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan yang bicara kepada Mas Hendra, Sesungguhnya meliputi Tuhanku segala, yang meliputi segala manusia. Kalau Mas Hendra bicara sekarang, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Jadi Mas Hendra dengan saya, tubuhnya aja berbeda. Iya. Pak. Tapi dalam diri kita ada dia yang sama. Keren Kami kan? banget. Kami kan? Iya. Kami kan? Kami. Kapan kami dipakai, kapan aku dipakai, itu kontekstual, konseptual. Itu sebabnya ya, mohon maaf ya, saya tuh tidak bisa membaca kitab suci itu 1 juz 1 hari, tidak bisa. Saya kadang-kadang bisa berhari-hari hanya di dalam 1 ayat. Kenapa begitu ya? Saya tidak bisa bergerak sebelum betul-betul saya bisa menangkap hudannya, Kontemplasi, petunjuknya. petunjuk. Karena Quran itu istimewa, diberi nama surat. Kalau surat, berarti saya terhormat dong mendapatkan surat Oke. dari Tuhan saya. Berarti saya tidak boleh berhenti membacanya dan mengulang-ulangnya sebelum saya bisa menangkap pesan dari surat itu. Iya. Oke. Sama seperti tadi. Kapan kami, kapan aku. Oh, iya. Kalau saya bedah Oke. dalam banget. Oke ya. Seperti kapan hari kan rame ya, Syekh Al-Zaitun ya, terkait dengan Al-Quran itu sebenarnya qaul Rasulullah atau kalam Allah. Nah itu gimana ya? Ya, harus hati-hati Oh gitu ya. bicara itu. Atau saya ganti aja ya pertanyaannya? Nggak apa-apa. Oh enggak. Kan sebetulnya tadi saya bilang, Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian karena Nabi Muhammad itu di lingkungan itu, bahasa yang keluar adalah bahasa itu. Tuhan berfirman pada Nabi Isa. Nabi Isa di lingkungan yang berbeda. Kan tidak bahasanya sama. Iya. Paham ya? Iya paham. Itu bahasanya berbeda. Tetapi yang namanya seseorang yang sudah mencapai kesucian tidak mungkin akan menambah-nambah dari yang dia pahami. Maka dia akan menyampaikan seadanya dari yang diberikan. Jadi oleh karena itu maka bagi saya ya Quran firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, Oke. bahwa menggunakan
bahasa di mana penerima menggunakan bahasa itu karena tidak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Kalau itu tidak mungkin bisa dipahami. Tetapi itu Tuhan menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan pesan supaya bisa dimengerti di lingkungan itu pada saat itu. Oke. Jadi terlalu gegabah kalau mengatakan bahwa itu bahasa manusia. Oke, siap. Nah, ini mungkin di sesi akhir ya. Kan sekarang lagi rame nih teman-teman bicara soal hipnosis ya. Terus kemudian dia pengen menghilangkan trauma-trauma luka batin di masa lalu dengan menggunakan jasa coach atau terapis gitu ya. Itu menurut ayah Guru Saiful Karim, ada nggak metode yang paling efektif dan efisien gitu, sekali sikat langsung dampaknya holistik gitu ya? Saya menggunakan teorinya Dietrich Kleinhard. Beliau membagi tubuh manusia itu menjadi 5 tubuh. Itu dalam bentuk segitiga, segitiga seperti itu. Jadi bagian yang paling puncak itu dikasih garis, itu namanya tubuh spiritual. Bagian yang kedua, garis yang kedua, lokasi yang kedua, itu adalah tubuh intuitif. Bagian yang ketiga namanya tubuh mental. Bagian yang keempat adalah tubuh energi. Bagian yang paling dasar itu adalah tubuh fisik. Dan dalam risetnya di Dietrich Kleinhard, dia mengatakan bergerak jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi kalau tubuh spiritual sehat, maka dampaknya pada 4 tubuh yang lain akan sehat. Tapi kalau tubuh fisik sehat, belum tentu dampaknya ke atas sehat. Oleh karena itu maka ya menurut pandangan saya dari riset itu, karena itu jurnal yang terindeks ya, saya sekarang menggunakan konsep itu untuk terapi, membantu untuk healing. Saya betulkan aja tubuh spiritualnya. Jadi supaya jiwanya selaras dengan cara membawa dia untuk mengenali jati dirinya, supaya kenal fitrah otentiknya dia itu seperti apa. Kalau di treatment itu sudah holistik, maka semua bagian yang bawah akan selesai. Karena kalau treatment, mohon maaf saya tidak merendahkan pada para teman-teman yang bergerak di situ. Kalau kita mau memprogram alam bawah sadar, berapa juta program yang telah diinstal di alam bawah sadar, dan kemampuan seorang hipnoterapi itu kan satu-satu. Dia pernah terluka oleh kata-kata ini, bereskan itu. Berarti di situ masih menumpuk dong yang lain-lain. Betul. Nah sekarang gimana caranya supaya semuanya itu beres? Ya tentu saja bereskan saja aspek yang paling atas. Maka ketika di treatment bagian atas, dia akan punya kemampuan untuk membereskan kena semuanya. Itu yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan Sidra Al-Muntaha itu puncak kesadaran. Iya. Jadi ketika dia sudah pulang ke jati dirinya, itu berarti dia sudah selesai kan. Maka di Quran dikatakan liyaghfir lakallah ma taqaddama min damik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti kan Quran sendiri sudah memberikan gambaran itu whole itu holistik. Nah gimana cara ayah men-trigger teman-teman yang ada di sini atau jamaah-jamaahnya supaya nggak jadi orang yang miskin ya? Nah itu gimana ya caranya? Terus tolong dibuka dong rahasianya apa sih supaya ketika teman-teman berada pada fase titik terendah, hutangnya banyak dan lain sebagainya, itu bisa bangkit pelan-pelan, menatap hidup lebih baik lagi. Oke lah, semuanya boleh hilang, tapi harapan nggak boleh hilang gitu. Itu gimana? Ilmunya gimana ya? Ya, kan kita itu diajarkan dalam satu perjalanan haji ya, haji atau umroh, dalam tawaf itu di situ sudah ada kuncinya. Mulailah tawaf dari Hajar Aswad. Itu titik awal kelahiran kita ke alam dunia. Jangan lupa multajam, komitmen kita dengan diri sejati kita. Jangan lupa pintu Ka'bah. Jangan lupa pintu kolbu kita. Temukan makom Ibrahim level. Temukan hijir Ismail. Ismail itu artinya mendengar. Il itu kan Tuhan. Jadi Ismail itu adalah level manusia yang sudah bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu ya suara yang tanpa suara.
Dan itu sangat keras. Maka puncaknya adalah rukun Yaman. Yaman itu kanan. Iya. Makanya setelah itu Robbana atina fid dunya hasanah. Kan doanya begitu. Iya. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya hasanah akhirat. Jadi merubah nasib itu dimulai dengan apa? Merubah cara berpikir. Pikiran ya. Pikiranmu adalah takdir. Pikiranmu adalah takdirmu. Dari situ mulainya tentu Pikiran saja. itu mencipta ya. Lah ya, Oke. Tuhan itu sang kehadiran, Rob al-alamin, katalisator. Penciptanya adalah Iya. Oke, jadi teman-teman di Ngaji Rasa, saya akhir-akhir ini dipaksa terus. Udah dari lama sebenarnya ya. Mas, tolong ke Ayah Guru Saiful Karim. Fan-nya terlalu banyak sehingga saya terdorong terus gitu ya. Terus kapan Mas? Katanya kemarin gak jadi gitu. Dan akhir-akhir ini, ayo dong Mas, bikinin apa tuh namanya, kelas bersama Ayah Guru dan lain sebagainya. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Anjas, kalau misalnya panjenengan apa tuh namanya tidak keberatan gitu ya, sesekali kita bikin kelas mungkin sama Om Gobin atau sama narasumber lainnya ya, untuk biar ketemu teman-teman secara langsung gitu ya. Memungkinkan nggak ya? ya senang sekali. Oke. Udah saatnya kita berkolaborasi. Siap. Saya membayangkan ketika banyak orang yang berkesadaran, yang ingin membagikan kesadaran individunya menjadi kesadaran kolektif buat semesta. Itu tujuan saya. Oke. Dan makanya tanpa saya menginginkan saja, semesta udah memperjalankan. Saya juga tidak pernah berpikir kalau saat ini saya akan ketemu Mas Hendra. Tapi karena semesta, Iya. sekecil apapun keinginan kita, makanya semesta mengatakan kalau kamu datang kepadaku sejengkal saja, aku akan menyambutmu sedepak. Kalau kamu berjalan aja, aku akan menyambut berlari. Jadi sudah terkabul tuh Iya. kata-katanya Mas Hendra. Dan kita sudah sadar. Karena abad 21 ini perlu 4 manusia, tipe manusia. 1, manusia yang kritis, yang menerima sesuatu itu dengan argumen. Yang kedua, kreatif, out of the box, dalam pengertian positif. Iya. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif, iya. Yang keempat, komunikatif. Oke. Malah saya nambah lagi, harus ada compassion-nya, Compassion, cinta kasih. cinta kasih. Kalau 5 ini menjadi pilar, dan ini menjadi semacam keterampilan yang dimiliki semua manusia, dan mereka menyadari pentingnya kolaborasi, dan kolaborasi akan terjadi kalau kita sudah toleran dan bisa saling menerima dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu alamiah. Yang menciptakan perbedaan itu semesta itu sendiri. Jadi kalau kita melawan perbedaan, berarti kita menolak hukum alam. Oleh karena itu, maka saatnya kita bersatu. Nah, kita hanya perlu tali aja, Mas Hendra. Tali yang bisa mempersatukan kita. Jadi supaya mutiara-mutiara yang berceceran ini bisa diikat. Itu menjadi satu kekuatan yang hebat. Nah, teman-teman semua, selain memungkinkan untuk bikin kelas itu, mungkin juga karena saya nonton videonya Ayah yang cerita soal melihat kucing di restoran itu, ya tadi belum sempat diceritakan, tapi nggak apa-apa lah. Bulan depan saya minta jatah, pokoknya sekali bisa main kesini begitu ya. Itu teman-teman, dari ceritanya Ayah Guru soal melihat apa tuh namanya kucing di resto itu, dia melekat dengan restorannya gitu kan, terus kemudian lahir jadi kucing itu. Akhirnya banyak banget teman-teman yang minta untuk di tracking konsultasi paslet, dan itu mungkin bisa datang langsung ke sini ya, nggak bisa lewat jarak jauh, nggak bisa ya? Kok bisa dapat kecerdasan seperti itu tuh? Udah dari dulu apa baru ya? Simple ya? Itu sudah dari dulu memang. Cuman yang seperti itu memang tidak saya asah. Bukan tujuan. Oke, bukan tujuan ya. Bumbu-bumbu aja ya. Baik, bukan tujuan. Makanya kalau itu jadi tujuan, nanti banyak yang datang pada saya. Oh iya benar. Jadi makanya saya tidak mau memberikan layanan itu. Iya. Sekarang kita bicara yang pokok-pokok aja. Jadi pada kita membahas masa lalu, lebih bagus kita membahas hari ini di sini sekarang, karena hidup itu sekarang. Kita mau bikin apa sekarang? Itu aja. Ini di sini sekarang gitu ya. Oke.
Jadi begitu, Ayah Guru Syahbul Karim, terima kasih banyak atas waktunya. Karena bagaimanapun juga musuh kita bersama itu adalah kesempitan di dalam berpikir gitu ya. Sehingga saya terus berharap kepada panjenengan untuk membimbing ya, jadi bapak kita semuanya, supaya kemudian teman-teman ya menemukan jalan terbaik di dalam kehidupan ini gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, bahagia tak berkesudahan, tak berketepian ya. Oke, makasih Ayah Ya, Guru. terima kasih banyak.